Shalom Bapak Ibu Saudara, kekasih Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini kita memulai bulan yang baru. Bulan September, udah mulai berber. Kita bersyukur karena Tuhan menyertai langkah hidup kita, gak terasa 8 bulan berlalu. Apa yang kita sudah buat untuk Tuhan, ya. Mari kita lebih semangat lagi, memasuki bulan yang baru, memasuki di tahun yang baru nanti sebentar lagi kita menyelesaikan PDL dan kita akan masuk ke PH, ya. Mari kita sama-sama bersyukur dan melihat perbuatan Tuhan yang sangat ajaib dengan memberi diri kita jadi alatnya, membawa jiwa-jiwa menyelesaikan amanat agung. Juga kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang mengikuti melalui online, saluran tunda. Kita sama-sama percaya bahwa Tuhan Yesus akan terus memberkati kita selama-lamanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk anugerah kemurahan yang Tuhan berikan kepada kami sampai hari ini. Kami boleh melewati hari-hari kami berjalan bersama dengan Tuhan. Suka duka kami boleh melewatinya sebagai satu proses yang kami alami di dalam Tuhan. Kami percaya dan kami sangat bersyukur karena Tuhan kami gak pernah tinggalkan kami. Terus ada kekuatan, terus ada kesembuhan, terus ada kemuliaan, terus ada kemenangan demi kemenangan lewat hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kami akan menapaki bulan-bulan kami ke depan ini. Lebih semangat lagi oleh karena Engkau Tuhan sebentar lagi yang akan datang untuk kedua kalinya. Kami juga mau dipakai Tuhan menjadi alat-Mu Bapa. Terima kasih berkati kami semua, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah-rumah. Kami percaya berkat Tuhan yang sama menyertai langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami membuka ibadah ini dengan syukur. Haleluya. Amin. Mari kita deklarasikan Mazmur 91. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu bertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab malaikat tempat Tuhan yang maha tinggi telah kau buat tempat pertuduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menyana singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada aku. Amin, amin. Haleluya. Mari kita membacakan Pentakosta yang ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yemia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin, amin. Haleluya.
Puji Tuhan, mari kita sama-sama menyembah Dia, bersyukur akan kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan. Bahkan janji Tuhan rahmatnya baru setiap pagi buat kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa syukur kami kepadamu Tuhan. Pujian yang keluar dari hati kami. Haleluya. Terima kasih. Mari kita dengan hati terbuka datang kepada Tuhan. Kita bersyukur untuk kasih anugerahnya. Terima kasih Tuhan. Kau baik, kau luar biasa. Haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagiku, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Selain Kau tidak ada yang lain Tuhan yang kami ingini. Hanya Kau dan satu-satunya Engkau ya Tuhan. Sekarang bala-bala-bala bala-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 
sembah Tuhan. Urabashanda karabarabarabarabarabasyanda karabarabarabarabasikarabarabarabara. Karabarabashanda karabarabara. Karabarababas. Orabashanda karababa. Selain kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Sebagai janji Tuhan, katakan, selain kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sembah dia, karena dia layak dipuji, dia layak dimuliakan, dia layak ditinggikan. Borabashanda karabashanda. Terima kasih Tuhan. Ini kami mau dipakai Tuhan sepanjang hidup kami. Apapun yang terjadi Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau yang ada di depan kami, berjalan depan kami, bahkan berperang Tuhan ganti kami. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus, kemenangan demi kemenangan ada di pihak kami. Kami gak perlu takut akan masa depan kami gak perlu takut apa yang terjadi di depan. Saat kami mengandalkan Tuhan dan kami sangat percaya kepada Tuhan, maka kami semua diberkati. Kami gak akan kekurangan, bahkan kami akan melimpah dengan berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Makasih Tuhan untuk semuanya. Kami mau bersuka cita di dalam Engkau. Kami mau bersyukur, bergembira oleh karena Tuhan sudah mau menebus hidup kami di kayu salib. Dan kami dibebaskan dari dosa maut. Bahkan juga kami boleh mengisi keselamatan kami dengan jiwa-jiwa yang boleh dipercayakan buat Tuhan. Inilah doa syukur kami Bapa. Kami naikkan dalam nama Yesus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.
colek kanan kiri, katakan bersyukur sama Tuhan. Bersyukurlah sama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tarabarabasikarabasata. Nari buat Tuhan. Na 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 na. Woho. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Mari berdiri, yang bisa berdiri boleh menari, yang duduk juga gak apa-apa. Haleluya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau lompat. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bawa saja untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Oh oh. Na 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 na. Kasih Allah tak berkesudahan atas kita semua, amin. Amin. Katakan kanan kirimu, kasih Allah tak berkesudahan. Haleluya. Makasih. Naikkan pujian ini. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naik ke pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia.
bagi Dia. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan selamanya, selamanya. Haleluya. Sekali lagi beriah tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan dengarkan Voices of Pentecost. Shalom saudara, statistik Indonesia 2017 menunjukkan bahwa sebesar 77,82% dari para lansia hidup dari anggota rumah tangganya yang bekerja. Dan 49,06% dari mereka yang bekerja adalah anak-anak mereka. Sehingga banyak dari anak-anak muda generasi Yeremia sekarang yang mengalami tekanan keuangan yang sangat berat. Mereka kesulitan bukan karena tidak mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhan, tetapi karena terhimpit seperti sandwich oleh tuntutan dari generasi di atasnya dan dari bawahnya seperti dirinya sendiri, istri atau suaminya, dan anak-anak mereka. Karena beban keuangan yang sangat berat tersebut, maka banyak orang memiliki anggapan bahwa generasi sandwich ini seperti generasi yang salah dilahirkan atau salah membuat keputusan keuangan. Namun, benarkah demikian? Tentu tidak. Kita adalah generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Kita adalah murid Yesus yang melakukan apa yang Yesus lakukan. Salah satunya adalah menjadi saluran berkat bagi orang yang membutuhkan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas generasi Yeremia, bukan generasi sandwich. Pertama, kita perlu pahami bahwa istilah generasi sandwich tidaklah muncul baru-baru ini. Tahun 1981, seorang profesor di Universitas Kentucky Lexington, Amerika Serikat, menuliskan satu artikel berjudul The Sandwich Generation, Adult Children of the Aging. Generasi sandwich dikatakan sebagai generasi orang dewasa yang harus menanggung 3 generasi. Orang tuanya atau generasi atas, anaknya atau generasi bawah, dan dirinya sendiri yang terhimpit di tengah. Menjadi sumber penghidupan bagi seluruh anggota keluarga bukanlah suatu pilihan atau salah dilahirkan, tetapi merupakan suatu kebenaran. Apalagi jika anggota keluarga kita memang dalam keadaan yang tidak mampu bekerja oleh karena gangguan kesehatannya atau tidak mencukupi kebutuhannya. Ini merupakan perintah Tuhan. Di 1 Timotius 5 ayat 8 menuliskan perintah untuk kita memelihara sanak saudara kita. Jika kita tidak peduli pada kondisi keluarga kita, Rasul Paulus katakan kita lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Kemudian kita harus menyadari fakta yang menunjukkan meskipun banyak generasi sandwich yang sangat kesulitan keuangan atau pasangan suami istri yang mengalami keretakan karena menanggung beban orang tua yang sudah tidak produktif, banyak dari generasi sandwich tersebut tetap bersukacita menanggung beban berat tersebut. Namun, ada 2 alasan besar yang mengakibatkan definisi generasi sandwich mempunyai konotasi yang negatif oleh karena mereka menjadi generasi yang terjepit. Alasan tersebut antara lain adalah dari sisi yang ditanggung, merasa bahwa generasi anak-anak mereka memang wajib memberikan semua yang diminta oleh orang tua, tanpa sadar bahwa yang dimintanya itu melebihi kemampuan anak-anaknya. Beberapa orang tua menganggap mereka lebih berhak atas penghasilan anaknya dibandingkan dengan pasangan anak-anak mereka. Sikap dan perilaku tersebut acap kali menimbulkan konflik di antara anak-anak mereka dengan pasangannya. Dalam kondisi ini, apa yang dituliskan Alkitab bagi kita? 1 Timotius 6 ayat 6-8 mengajarkan untuk setiap orang percaya memiliki rasa cukup. Ibrani 13 ayat 5 mengulang pesan yang sama dengan tambahan supaya kita jangan menjadi hamba uang. Biarlah setiap orang mencukupkan diri dengan penghasilan yang diterimanya. Untuk para orang tua, percayalah bahwa anak-anak yang sudah dibesarkan di dalam Tuhan pasti berusaha untuk menjadi berkat bagi orang tuanya. Dari sisi penanggung, mereka gagal memahami bahwa kita harus menghormati orang tua kita seperti yang firman Tuhan katakan di salah satu dari 10 perintah Allah. Sehingga akan baik keadaan kita dan lanjut umur kita, firman Tuhan katakan di Ulangan 5 ayat 16.
Tetapi memang kita harus senantiasa minta tuntunan Roh Kudus agar dapat membedakan prioritas dalam mengatur keuangan. Seperti misalnya bisa membedakan kebutuhan-kebutuhan antara keluarga inti dan keluarga besar. Di samping itu, Tuhan Yesus juga mengatakan di Lukas 14 ayat 28 mengenai perlunya sebuah perencanaan. Dalam hal ini adalah perlunya memiliki sebuah perencanaan keuangan agar kita bisa mencukupi di masa depan dan tidak menjadi generasi sandwich selanjutnya. Setelah anak dan orang tua ada dalam paradigma yang benar di dalam Tuhan, maka kita dapat membuat strategi untuk keluar dari himpitan keuangan ini. Bagaimana caranya? Yang pertama, berdoa, minta campur tangan Tuhan dalam keadaan keuangan kita. Yang kedua, membuat anggaran keuangan. Yang ketiga, investasi untuk masa tua. Yang keempat, membelikan orang tua asuransi kesehatan seperti BPJS atau asuransi kesehatan lainnya. Dan yang kelima, harus bisa membedakan prioritas antara keluarga inti dan keluarga besar. Jadi, tetaplah menjadi saluran berkat bagi keluarga saudara, bukan karena keterpaksaan, tetapi dengan kerelaan hati. Oleh kuasa Roh Kudus, generasi yang terjepit ini akan diangkat menjadi generasi Yeremia yang memberkati banyak orang. Ada janji Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama melihat perbuatan Tuhan lagi yang ajaib dalam diri kita sama-sama. Bagi Tuhan gak ada batasnya. Semua Tuhan mampu lakukan. Karena Dia Allah yang penuh kuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan kami ada di tempat ini. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, bukan karena kebetulan. Makasih. Hidup kami sudah ditebus dari cara hidup kami yang lama menjadi ciptaan yang baru. Haleluya. Kami kagum akan Engkau ya Tuhan. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Kuasamu tak terduga.
yang ku percaya di segala musim hidupku. Caramu mengangkatku, caramu mengubah hatiku, caramu menuntunku, tak terbatas dalam hidup. Caramu ya Tuhan, caramu mengangkatku, caramu mengubah hatiku, caramu menuntunku, tak terbatas di dalam hidupku. Mari kita sama-sama berdiri katakan, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Mari kita sembah Tuhan. Urabasyanda karabasyanda karabasika, syakarabata karabasyanda karabarabara, urabasyanda karabarabara. Dia baik, Dia baik, Dia sangat baik. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Urabasyanda karabara. Dia ubah kita menjadi lebih baik lagi. Karabasyanda karabarabara. Makasih Tuhan, makasih. Terus pimpin langkah kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi bagian hidup kami. Kami bukan hanya pendengar, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Karabasyanda karabasyanda, karabasyanda karabara. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Pengurapan yang baru turun atasnya lewat mulut bibirnya Tuhan. Pesan-pesan-Mu kami akan dengarkan Tuhan. Ini kami Bapa, kami buka hati kami untuk Engkau. Karabasyanda karabasyanda karabasyanda, karabasyanda karabasyanda. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Kau terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku, di segala musim hidupku, di segala musim hidupku.
Kami tahu musim-musim kehidupan kami kadang ada di atas, kadang ada di tengah, kadang ada di bawah. Dimanapun posisi hidup kami saat ini, kami percaya padamu. Baik hal yang baik maupun yang buruk, semuanya dalam kendalimu. Dan kami percaya Engkau akan berikan kepada kami kekuatan untuk melewati itu semua. Sebab Engkau adalah Allah yang sungguh mengasihi kami, anak-anak-Mu. Terima kasih. Sampai hari ini kami boleh masih ada bersama-sama, berkumpul memuji menyembah nama-Mu yang kudus. Bukan karena kuat dan gagahnya kami bisa, tapi semata-mata oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Berbicara kepada kami pada pagi hari menjelang siang ini. Kami butuh firman-Mu sebab Engkau sendiri bersabda manusia hidup bukan dari roti saja, tapi juga dari firman yang keluar dari mulut Allah. Berbicaralah, kami mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus, urapi kami semua. Berikan kepada kami kemampuan untuk menangkap pesan firman Tuhan. Dan sekaligus berikan kemampuan untuk menjadi pelaku firman yang setia. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, kita yang siap menyambut kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk, saudaraku, Bapak Ibu sekalian, baik di gereja maupun di rumah-rumah atau dimanapun melihat tayangan ibadah ini. Nah, hari ini saya mau ajak kita membaca kebenaran firman Tuhan dari kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Sama-sama kita baca ya. 2, ya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Sekali lagi, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Katakan amin. Dan berdasarkan ayat ini, saya berikan judul khotbah saya, dahsyatnya kekuatan Tuhan. Dahsyatnya kekuatan Tuhan. Nah, kita tahu kekuatan itu datangnya dari Tuhan. Kekuatan kuasanya itu datangnya dari yang punya kuasa. Tinggal bagaimana kita merespon kekuatan kuasa yang Tuhan sediakan buat kita. Ketika kita bersungguh hati di dalam Tuhan, sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Seperti pujian yang kita naikkan tadi, saya percaya kekuatan daripada Tuhan akan turun atas kita. Sekali lagi semuanya tergantung dari respon kita kepada Tuhan. Sebab dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-16 ayat 9 dikatakan demikian. Ayat 9 bagian A. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Ketika kita bersungguh hati terhadap Tuhan, maka Tuhan akan melimpahkan kekuatan kuasanya. Supaya apa? Kita bisa melewati situasi kondisi apapun dalam kehidupan kita. Musim apapun dalam kehidupan kita. Terutama yang paling rendah, paling buruk. Dengan kekuatan kuasanya kita bisa melewatinya. Enggak cukup bagi kita hanya bersekutu dengan Tuhan. Enggak cukup bagi kita hanya mengetahui tentang Tuhan, hanya mengenal Tuhan. Tapi lebih daripada itu, Tuhan menghendaki supaya saudara dan saya selain mengenal Dia juga menikmati kekuatan kuasanya. Ini penting. Sebab dalam Yesaya 49 dimulai dari ayat 5 sampai 10 dibilang begini. Yesaya 49 dimulai dari ayat ke-5. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk menggalikan Yakub kepadanya dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya, maka aku dipermuliakan mata Tuhan dan Allahku menjadi kekuatan firman-Nya. Ayat 6, sama-sama kita baca ya. 2, ya. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tapi aku akan buat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan daripadaku sampai ke ujung bumi. Nah, firman-Nya berkata terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku. Tuhan senang kalau kita menjadi hambanya. Tapi itu masih terlalu sedikit. Supaya kita banyak dipakai Tuhan, maka kita perlu dilengkapi dengan kuasanya yang dahsyat itu.
Jangan kita menjadi hamba Tuhan yang biasa-biasa saja. Tapi hamba Tuhan yang diperlengkapi dengan kekuatan kuasa yang dahsyat itu. Mengapa demikian? Karena Tuhan mau pakai kita sebagai alat di tangannya supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke seluruh bumi. Kalau kita tidak diperlengkapi dengan kuasa yang maha tinggi, kuasa yang dahsyat itu, mana mungkin kita bisa menjadi saksinya. Ayat 7 bilang begini, beginilah firman Tuhan penebus Israel. Allahnya yang maha kudus, kepada dia yang dihinakan orang, kepada dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa. Perhatikan nih, raja-raja akan melihat perbuatanku lalu bangkit beri hormat dan besar-besar akan sujud menyembah oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang maha kudus Allah Israel yang memilih engkau. Saudara, ketika kita dipilih oleh Tuhan, bukannya sekedar sebagai hambanya, tapi diperlengkapi dengan kuasanya yang dahsyat itu, tujuannya apa? Supaya raja-raja melihat perbuatan Tuhan yang ajaib itu. Pembesar-pembesarnya akan menjadi sujud menyembah kepada Tuhan. Targetnya Tuhan itu. Sekali lagi, targetnya Tuhan itu, raja-raja dan pembesar-pembesar di seluruh muka bumi ini sujud menyembah kepada Tuhan. Lewat apa? Hamba-hamba yang dipakai dengan kekuatan kuasanya yang dahsyat itu. Jadi nggak cukup sebagai hamba Tuhan biasa-biasa, harus diperlengkapi dengan kekuatan kuasanya yang dahsyat itu. Ayat 8. Beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi. Saudara, hari-hari ini kita tahu pujian penyembahan itu sudah mulai memudar, tapi Tuhan berikan kuat kuasanya kepada gerejanya, pada hambanya untuk memulihkan kembali Pondok Daud. Ketika Pondok Daud dipulihkan kembali, maka Tuhan segera datang. Karena Tuhan menghendaki pujian penyembahan di muka bumi ini sama seperti zaman Daud. Bahkan lebih lagi. Kalau waktu Daud cuma ada di seputar wilayah Israel. Timur Tengah. Tapi sekarang seluruh dunia. Saudara dengar, itu kerinduan Tuhan. Supaya apa? Ayat 9 bilang begini, untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah. Hanya orang yang punya kuasa yang bisa melepaskan orang yang terkurung. Jerat penangkap burung kalau kata Mazmur 91. Kalau burung terjerat dalam perangkap, siapa yang bisa mengeluarkannya? Apakah burung itu bisa mengeluarkan dirinya dari perangkap itu? Dari sangkar itu? Enggak bisa. Harus ada yang lain yang mengeluarkannya. Saudara dengar. Ketika kita diperlengkapi dengan kuasanya yang dahsyat itu, kita akan sanggup mengeluarkan mereka yang terbelenggu oleh dosa, terperangkap oleh jerat penangkap burung. Nah, saya ingat waktu pelayanan saya dimulai dulu, itu yang saya lakukan. Saya mulai melakukan pelayanan pelepasan itu sejak tahun 87. Kenapa? Karena saya pun dilepaskan dari keterikatan. Saya ingat waktu di Full Gospel, saya sebagai anggota biasa, saya dilayani di sana, saya nggak tahu. Dulu saya sering ikut-ikutan orang untuk menyembah berhala. Disuruh ikut-ikut, ya ikut aja, sekedar ikut. Tapi ternyata itu punya efek yang luar biasa. Ketika saya, waktu ada altar call, ini di Full Gospel nih, yang melayani orang awam. Bukan pendeta, bukan. Orang awam, tapi diperlengkapi sebagai hambanya, diperlengkapi dengan kuasa yang dahsyat itu. Tiba-tiba saya tangan itu, wah nggak bisa berhenti. Tergoncang keras. Sampai dia berkata, diam, jadilah tenang. Keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saya lemes. Bro, diam. Saya bilang dahsyat benar nih kekuatan kuasanya.
Sebab itu, sejak hari itu, saya masih sungguh-sungguh ikut Tuhan. Dan saya mulai ikut dalam pelayanan. Dan apa yang saya lakukan? Melepaskan mereka yang terbelenggu seperti saya. Saudara dengar baik. Beliau dulu sekretaris seorang menteri. Itu orang awam, bukan pendeta, bukan. Tapi diperlengkapi dengan kuasa dari tahta yang maha tinggi. Saudara dengar baik, itu yang Tuhan kehendaki. Kita dipakai sebagai alat di tangannya untuk apa? Berkata kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah. Kepada orang-orang yang di dalam gelap, tampillah. Sebab di dalam kegelapan orang nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita jalan di tengah-tengah kegelapan, satu ruangan, tiba-tiba lampunya mati. Kita belum tahu, belum hafal isi ruangan itu. Kalau kita berjalan dalam kegelapan, apa yang terjadi? Kita bisa tersandung, bisa kejedot, kepalanya. Apapun bisa. Karena kita tidak bisa melihat apa-apa dalam kegelapan. Nah, orang dalam kegelapan nggak bisa lihat apa-apa. Hanya dalam terang orang bisa melihat. Sebab itu Tuhan menghendaki memakai saudara dan saya, kita semua, untuk membawa orang yang tinggal dalam kegelapan keluar kepada terangnya yang ajaib. Itu kehendak Tuhan. Ayat 10 saya suka nih. Ayat 10 bilang begini. Mereka tidak menjadi lapar dan haus, angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka, sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Artinya, ada jaminan pemeliharaan Tuhan. Ketika orang itu dikeluarkan dari jerat penangkap burung, kita dikeluarkan dari kegelapan kepada terang yang ajaib, itu ada pemeliharaan luar biasa. Saya percaya itu. Walaupun saat ini mungkin kita sedang dalam lembah kekelaman, kita nggak perlu takut. Karena Dia yang berfirman, Dia pasti menggenapinya. Yang penting adalah mata kita jangan beralih daripadanya. Kita naikkan dulu pujian itu, mataku. Di ayat. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Pimpin aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2 bilang begini. Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Karena kita mempunyai banyak saksi bagian awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Tuhan tahu, kalau ada beban dan dosa, kita nggak akan mungkin bisa melepaskan orang yang terbeban, yang terbelenggu oleh dosa. Maka kita sebagai hambanya, dalam tanda petik yang dipakainya, kita harus tanggungkan juga dalam kehidupan kita. Supaya itu jangan menjadi rintangan buat kita. Nah, waktu melakukannya, ayat 2 bilang begini.
Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang pimpin kita dalam iman dan bahwa iman kita itu kepada kesempurnaan yang dengan melakukan kehinaan, tekun mengikut salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Mata kita harus tertuju pada Tuhan. Sebab tadi dikatakan dalam 2 Tawarin 16 ayat 9, mata Tuhan sedang menjala seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatan kuasanya bagi orang yang bersungguh hati pada Dia. Ketika mata kita beradu pandang dengan mata Tuhan, nah Tuhan melihat kesungguhan hati kita, kedalaman hati kita, maka kekuatan kuasanya dilimpahkan kepada kita. Itu sebabnya pesan Tuhan kepada murid-muridnya, sebelum hari Pentakosta, mereka harus tinggal di Yerusalem. Supaya apa? Mereka dipenuhi dengan kuasa dari tahta Allah yang Maha Tinggi. Ketika mereka berkumpul di upper room, mereka cuma matanya hanya tertuju kepada Tuhan. Mereka berdoa, memuji, menyembah Tuhan bersama-sama. Siang dan malam. Sampai apa? Sampai kuasa Roh Kudus dicurahkan. Kita tahu Kisah Rasul 1 ayat 8, janji Tuhan kepada murid-muridnya. Kisah Rasul 1 ayat 8 bilang begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kuasa ini penting. Setelah murid-muridnya dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi dengan kuasa dari tata Allah yang Maha Tinggi, kita tahu. Di pasal yang kedua, ketika Petrus berkhotbah, tadinya Petrus yang ada hamba-hamba, anak kecil yang ngomong, kamu kan pengikutnya, bukan aku, bukan. Kamu kan, bukan, sampai 3 kali menyangkali. Karena belum diperlengkapi dengan kuasa dari tata Allah yang Maha Tinggi. Tetapi setelah Roh Kudus turun atasnya, dia dipenuhi dengan kuasa dari tahta Allah yang Maha Tinggi. Dia tampil beda. 1 kali berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Saudara dengar baik. Yang tadinya bukan, aku bukan. Logat maunya logat orang Galilea. Kamu pasti pengikutnya. Bukan. Tuhan sudah bilang, sebelum ayam berkokok, engkau telah mengingkari aku 3 kali. Dia bilang, enggak. Kalau mereka meninggalkan engkau, aku enggak. Betul, dia enggak meninggalkan. Dia ikuti. Yesus ditangkap, dia ikut dari jauh. Tapi ketika ada yang mengenali dia, ternyata dia menyangkali. Kenapa bisa demikian? Karena belum diperlengkapi dengan kuasa dari tahta Allah yang Maha Tinggi. Masih ada ketakutan dalam dirinya. Tapi setelah kuasa itu turun atasnya, ini dia. 1 kali berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Belum lagi yang di pasal 3. Ada orang yang lumpuh sejak lahirnya. Dia selalu ada di depan pintu gerbang indah. Petrus dan Yohanes jalan ke sana. Mau ke bait Allah. Dia lihat orang itu. Wow. Orang itu pun melihat Petrus dan Yohanes. Dengan harapan dapat sedekah. Tapi Petrus bilang apa? Emas dan perak aku gak punya. Tapi apa yang ada padaku kuberikan padamu. Dalam nama Tuhan Yesus bangkit dan berjalanlah. Lalu Petrus memegang tangan kanan orang yang lumpuh ini. Dan seketika itu juga kaki dan mata kakinya menjadi kuat. Dan dia melompat-lompat. Kemudian yang gak pernah dilakukannya, dia bisa masuk ke bait Allah. Dia bisa masuk ke bait Allah. Tadinya cuma di depan pintu gerbang. Nggak bisa masuk. Orang cacat kan nggak bisa masuk ke sana. Dengar baik. Kehendak Tuhan adalah semua orang datang kepada Dia. Si lumpuh ini sejak lahirnya ini mengharapkan cuman dapat sedekahlah biar bisa makan gitu. Tapi Tuhan berikan lebih daripadanya kepadanya. Yang nggak pernah bisa dia lakukan, dia lakukan.
Dia bangkit berdiri, dia loncat-loncat, dan dia masuk ke bait Allah. Perhatikan. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan melompat-lompat setelah memuji Allah tuh. Bayangin, senangnya dia tuh. Nggak pernah bisa dia lakukan. Jalan aja enggak, apalagi lompat-lompat. Tapi dia berjalan sampai lompat-lompat memuji Allah. Allah itu ajaib, Allah itu besar, Allah luar biasa. Kira-kira gitu ya. Saking happy-nya. Nah inilah yang Tuhan kehendaki. Supaya orang-orang yang terbelenggu, yang ada dalam kegelapan, terjerat. Kita hambanya diperlengkapi dengan kuasa dari tata Allah yang maha tinggi. Jadi alat di tangan. Saudara dengar baik. Firman Tuhan katakan tanda-tanda ini, Markus 16, menyertai orang yang percaya. Menyertai orang percaya loh, bukan menyertai pendeta loh. Ya, kita lihat. Kisah Markus 16 ayat 17 dan 18. Sama-sama kita baca yuk. 2, ya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka mengusir setan demi nama-Ku. Mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Enggak ada tulis tanda-tanda ini menyertai pendeta. Tapi tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Bukan kita yang diusir setan, tapi kita yang usir setan. Saya ingat dulu saya sama Bu Lili sama Bu Yati pergi ke tempat nasi di Simatupang nih. Yang dubes Amerika. Minta supaya dia mau diurapi. Saya bilang, rumahnya katanya ada penunggunya. Suka digangguin melulu. Suruh usirin setannya. Saya bilang enggak. Anda yang bisa ngusir setan itu. Saya mau mengurapi Anda. Kalau Tuhan suruh saya ngurapi rumahnya, ngusir setannya, saya usir. Yang terjadi. Saya berdoa untuk dirinya. Tumpang tangan. Tahu-tahu dia berbahasa roh, penuh Roh Kudus. Nah, itu yang paling penting buat saya. Sebab di mana ada terang, di mana ada Roh Kudus, ada Roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Ada terang, gelap pasti minggir. Tapi kalau orangnya masih gelap, rumahnya dibersihin, nanti balik lagi. Capek kita. Tapi ketika orangnya ini perlengkapi dengan kuasa dari tata lama tinggi, diurapi penuh Roh Kudus, maka roh-roh yang lain akan menyingkir. Ingat, di mana ada Roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Itu yang saya lakukan. Saya dengar baik. Di akhir zaman ini, peperangan itu semakin nyata loh. Peperangan itu semakin nyata. Itu sebabnya di ayat 11 kitab Efesus, pasal yang ke-6, dibilang begini, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah hari-hari ini, tipu muslihat itu, waduh, makin canggih saudaraku. Tipu muslihat iblis makin canggih. Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Memang dari dulu kerjanya cuma nipu. Dia nggak bisa apa-apa, tipu aja. Mulai dari Adam dan Hawa di Taman Eden, dia kena tipuannya. Cuma bisa nipu. Masalahnya manusia yang kurang pengetahuan ini, karena pengetahuannya kurang, nggak suka baca Alkitab, ya bisa ketipu.
Sebab itu kita perlu diperlengkapi dengan kuasa dari tata Allah yang maha tinggi. Kita perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. Supaya kita bisa membedakan mana yang berasal dari Tuhan dan mana yang tidak. Kita diberi karunia untuk membedakan roh, kan gitu. Ketika Roh Kudus turun atas kita. Saudara perhatikan ini. So, dalam perjalanan hidup kita, peperangan kita itu bukan melawan darah dan daging. Ayat 12 bilang begitu. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di udara. Jangan dihilangin bawahnya ya, nanti dikirain kita pemberontak melawan pemerintah. Oh, pemerintah yang sah. Bukan itu. Tapi pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu dunia yang gelap ini melawan roh jahat di udara. Itu yang kita perangi. Dan itu nggak bisa dikalahkan dengan kekuatan manusia. Hanya kekuatan kuasa Tuhan yang dapat mengalahkannya. Jadi itu perhatikan baik-baik kebenaran firman Tuhan ini. Dan saya percaya kita akan dipakainya. Sebab itu disediakan bagi saudara dan saya. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatan kuasanya atas orang yang bersungguh hati kepada Dia. Ketika mata kita tertuju kepada Tuhan. Seperti pujian yang kita naikkan tadi. Dan mata Tuhan tertuju pada kita. Tuhan bilang, ini dia. Orang yang bersungguh hati kepadaku, dilimpahkan kekuatan kuasanya. Karena Tuhan menghendaki, sekali lagi Tuhan menghendaki seluruh umat manusia di muka bumi ini sujud menyembah kepadanya. Baik raja-raja, pembesar-pembesar, orang-orang biasa. Semuanya sujud menyembah kepada nama Tuhan. Dan itu hanya bisa dilakukan ketika hamba-hambanya diperlengkapi dengan kuasa dari tata Allah yang maha tinggi. Sebab itu setiap kali kita berdoa, mari arahkan mata kita kepada Tuhan. Bukan kita sekedar doa. Waktu kita berdoa kita katakan, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ketika itu kita lakukan, nama Tuhan akan dipermuliakan dan diagungkan. Boleh kita doa, minta keperluan kita. Gak salah sama sekali. Karena firman Tuhan kata, mintalah maka engkau akan menerima. Carilah, engkau akan mendapatkan. Ketuklah, maka pintu akan dibuka bagimu. Tapi lebih daripada itu, Tuhan sedang menyediakan kekuatan kuasanya yang dahsyat itu bagi saudara dan saya. Karena Dia mau dalam kelemahan kita, dalam kekurangan kita, kita dipakai sebagai alat di tangannya bagi hormat dan kemuliaan namanya. Kita berdoa. Bapa, kebenaran firman-Mu telah hamba-Mu sampaikan. Engkau tahu siapa kami. Engkau tahu kekuatan kami tidak seberapa. Dan kami bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Kami hanyalah murid-murid-Mu. Tapi Kau berpesan kepada kami. Kau bersabda, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Terima kasih Engkau telah sediakan bagi kami kekuatan kuasa-Mu. Supaya kami menjadi alat di tangan-Mu bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Engkau ingin supaya kami mendemonstrasikan kekuatan kuasa-Mu. Sehingga dunia melihat dan mereka memuliakan Engkau. Ini kami anak-anak-Mu. Ini kami anak-anak-Mu. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Mataku tertuju padamu, sama-sama kita katakan. Jesus, Jesus. Sambil kita bangkit berdiri, katakan pada Tuhan, mataku tertuju padamu. Mataku
tertuju padamu. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Pimpin aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati. Musik saja naikkan pujian ini dengan lembut. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita arahkan mata hati kita kepada Tuhan. Saat ini Tuhan sedang mengarahkan pandangan matanya. Matanya sedang tertuju kepada mata kita, yang mengarah kepadanya untuk melimpahkan kekuatan kuasa-Nya. Sehingga kita memiliki kuasa untuk menjadi saksinya, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Dan nama Tuhan dipermuliakan, diagungkan. Bapa, Engkau melihat anak-anak-Mu yang mata hatinya sedang tertuju kepadamu saat ini. Limpahkan kekuatan kuasa-Mu atas mereka, baik di gereja maupun di rumah-rumah. Aku mohon dalam nama Tuhan Yesus. Penuh, jamah, sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lawat mereka. Penuhi dengan kuat kuasa-Mu yang dahsyat itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saat ini juga aku katakan dalam nama Tuhan Yesus. Kekuatan kuasa-Nya sudah turun atas engkau. Baik di gereja maupun di rumah-rumah atau dimanapun kau berada saat ini. Baik melihat ibadah ini secara langsung online maupun siaran tundanya. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kekuatan kuasa-Nya yang dahsyat itu dalam nama Tuhan Yesus. Dan jadilah saksinya, jadilah alat di tangannya bagi hormat kemuliaan namanya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku percaya sebab aku berkata-kata, lawatanmu terjadi. Lawatanmu terjadi. Semuanya diubahkan menjadi hamba-hambamu Tuhan, yang diperlengkapi dengan kuasa dari tatamu yang tinggi. Bukan sekedar hamba, tapi hamba yang diperlengkapi dengan kuasa dari tata Allah yang maha tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus.
roti dan anggur. Kalau sudah yuk kita bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kutusan padamu telah terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu silakan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan karena kita tinggi-tinggi. Nah setelah itu ucap syukur atasnya, ia mencah-mecah berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu, berbuatlah menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Ucap syukur dan makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga yang manggil cawan sesudah makan, mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah cawan yang atas kita cawan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Naikkan syukur kita kepada Tuhan. Naikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau layakkan kami untuk menerima kekuatan kuasa-Mu dari tatamu yang tinggi. Dan Kau layakkan juga kami untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus memberkati korban-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Dahsyat Engkau Tuhan, dahsyat Engkau Tuhan, dahsyat Engkau Tuhan. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah melawat kami, melimpahkan kekuatan kuasa-Mu, dan kami dilayakkan untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus, mengingatkan korban-Mu, kematian-Mu di kayu salib, yang buat kami ada sebagaimana kami ada. Dalam nama Tuhan yang bersyukur, terima kasih, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudaraku. Tiba saatnya kita akan memberi untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saudaraku, hari ini ada kolektor tambahan ya. Kolektor tambahan itu di kantong biru, itu untuk perayaan Natal dan Tahun Baru. Perayaan Natal dan Tahun Baru yang 3 bulan lagi ya. September, Oktober, November, Desember udah masuk ke perayaan Natal. Cepet ya, nggak berasa. Oke. Semua sudah siap dengan persembahannya? Kalau sudah, yuk kita bangkit berdiri.
Bapak terima kasih kami diberi kesempatan memberi. Kami tahu apa yang kami berikan datangnya daripadamu. Karena berkat-Mu lah maka kami dapat memberi. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan. Yang kami berikan dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Aku doa, balaskan 100 kali lipat atas mereka yang memberi. Baik itu untuk persembahan umum, pembangunan, diakonia, persepuluhan, ucapan syukur, apa pembangunan, apapun namanya. Balaskan 100 kali lipat dalam nama Tuhan Yesus. Termasuk persembahan untuk perayaan Natal dan Tahun Baru. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Berkat-Mu turun atas kami semua. Dan berkati tangan-tangan yang melalui sahabat dikelola dalam takut akan Tuhan. Semata-mata bagi pelebaran kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang siap memberi, sama-sama kita katakan amin. Yuk kita bersama kotak persembahan di depan. Nanti kaset dipegang sama Bu Yati ya untuk Natal dan Tahun Baru. Kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Kasih-kasih Kristus arahkan hatimu pada Tuhan, angkat tanganmu, dan pulanglah terimalah anugerah damai sejahtera yang melimpah-limpah dari Bapa kita surga dalam kuat kuasa-Nya. Persekutuan, penghiburan dan kuasa Roh Kudus menyertai kita, memampukan kita untuk menjadi saksinya mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Kita yang percaya dan telah menerima kekuatan kuasa-Nya, sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi menjelang siang, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.